Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian lihat di kanan saya itu jurnal. Saya sedang mencari kira-kira kapan masa hidupnya Nabi Yusuf itu. Eh, ini penting karena untuk mengestimasi masa hidup Nabi Ibrahim. Saya sedang menghitung satu-satu. Ini gara-gara bikin buku kemarin, kalau nggak 60 halaman nggak terbit di SBN-nya. Ditambahilah. Jadi dilacak satu-satu. Apakah grup G mungkin, R mungkin, J1 mungkin, J2 mungkin, dan seterusnya gitu. Tapi poinnya saya ingin bilang begini. Ini adalah bagian dari apa ya, ilmu sejarah ya, kombinasi ilmu sejarah dengan ilmu apa ya, agama kali ya. Sejarah yang diceritakan dalam kitab suci dan sejarah yang benar-benar terekam sejarah gitu. Ini sumbernya ya super tua, zaman apa, seperti misalnya di halaman ini nih. Mana ya? Seperti ini sumbernya dari papirus Mesir yang umurnya udah lebih dari 3000-an tahun gitu ya. Tapi tahun jurnalnya kapan coba? Tahun jurnalnya ini. Ini kan bahas sumber-sumber tua semua. Tahun jurnalnya itu 2018. Kalau kita kuliah pasti diwajibkan mencari sumber terbaru. Itu termasuk di Fakultas Ilmu Sejarah juga sama, karena itu mencari interpretasi terbaru terhadap sumber-sumber kuno. Namanya sejarah kan menggali sumber kuno kan ya. Tapi interpretasinya ya kalau bahasa sekarang historiografinya lah itu. Dicari yang terbaru gitu. Coba perhatikan yang membela nasab Balawi, senengannya kita bulukan. Karena apa? Karena kecerdasan berpikirnya paling banter abad ke-15 itu, abad 16, 17, 18 itu sudah susah mereka. Padahal ilmu pengetahuan itu maju terus. Mereka terkungkung dengan kitab-kitab bulukan abad berapa itu. Ya kan? Lu kalau kalian jalan ya, misalnya coba jalan-jalan ke kampus yang ada prodi S3-nya ilmu tafsir. Tafsirnya baru terus itu, namanya udah masuk sains itu. Qurannya nggak berubah, tapi tafsir dari ulama terdahulu itu mereka ragukan loh. Mereka buka kemungkinan tafsir baru, tapi kalau tafsir yang lama lebih 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 tahan tantangan, ya kembali ke lama. Tapi kalau udah level doktoral lain, cuma satu tafsir aja dia berani ngambil level doktoral, itu bisa menindih tafsir yang lama. Intinya kan di S3 itu kan kebaruannya, baik ilmu hadis atau ilmu tafsir Quran gitu ya. Harus ada kebaruannya itu. Dan kalau ilmu nasab ini kan bangkai beneran. Lihat aja yang membela nasab Balawi. Modalnya kitab-kitab bulukan semua, tapi nggak ada sumber primernya. Mana ada sumber primernya? Bukti primernya Ubaidillah hidup ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Senengannya diskusi pakai debat pakai kitab bulukan semua. Kecerdasannya mentok di abad 15. Orangnya hidup abad ke-9, kitabnya berlengkap, tapi habis itu nggak mau pakai teknologi baru. Teknologi terbaru kan nggak mau. Ya kan? Counter argumennya itu udah. Ya, penting lah ke depannya itu jangan sampai generasi setelah kita jadi sekelas Mukibin nih. Mukibin tuh kalau menghitung panas inti matahari, mikirnya harus terbang ke matahari sana. Modeling matematik nggak bisa mereka. Ya gitulah. Jadi ya ini kalau saya
Walaupun saya nggak dari ilmu sejarah ya, tapi kalau dalam kasus seperti ini kan saya terpaksa harus mencari. Karena nasab itu fenomena histori dan fenomena biologis. Jadi saya harus tahu kira-kira estimasi Nabi Ibrahim itu kapan sih ya? Diambil upper boundnya paling paling tinggi itu ya. Karena seperti ini ya, estimasi paling tua Nabi Yusuf itu, setua-tuanya Nabi Yusuf, itu hidup di zaman Raja Neferkasokar. Raja Neferkasokar itu angka pastinya belum tahu, tapi dikasih rentang antara 4.700 sampai 5.200 tahun yang lalu. Berarti kan Nabi Yusuf itu setua-tuanya 5.200 tahun yang lalu. Nabi Yusuf itu cicitnya Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim memang punya anak Nabi Ismail itu udah tua banget. Tapi Nabi Ishak, Nabi Yakub itu punya anak di usia normalnya lelaki itu sekarang. Paling anak pertamanya 20-an, zaman segituan nggak ada ceritanya sulit cari kerja gitu. Asal mau nyangkul ya atau menggembala ternak ya hidup, dan rata-rata para nabi itu menggembala domba. Nggak ada ceritanya Nabi akil balik nganggur cari kerja, nggak ada. Minimal jadi pengembala domba. Dan di sini di paper ini memang dijelaskan bahwa Raja Neferkasokar itu bangun apa ya, di literatur yang ditemukan oleh para ilmuwan itu memang ada tanda-tanda Raja Neferkasokar itu mengatasi kekeringan di zamannya yang 7 tahun itu dengan membangun kembali kuil-kuil di seluruh Mesir. Semua kuil yang rusak dulu dibangun, dan itu atas petunjuk mimpi. Nggak disebut Nabi Yusuf, tapi di situ ditunjukkan. Bedanya dengan gini, ada kejadian famine juga setelah Raja Neferkasokar itu zaman Raja Djoser. Ada juga, itu disebut di famine still. Tapi Raja Djoser itu nggak ada narasinya atas petunjuk mimpi. Zaman Nabi Musa juga ada, kekeringan besar juga ada. Tapi juga nggak ada bahwa mengatasinya atas petunjuk mimpi. Satu-satunya yang mengatasi kekeringan itu dengan petunjuk mimpi cuma Raja Neferkasokar. Ya, ini nanti bukunya update buku kemarin tuh lah, saya update. Mungkin sekalian video book lah. Jadi itu teman-teman. Kalau saya perhatikan satu ya, gini. Pendukung Ba'alwi itu kerjanya tidak ada yang ilmiah. Karena apa? Ilmiah itu berangkatnya dari tidak tahu atau ragu dan pengen tahu. Kalau mereka sudah dipatok di depan, nasabnya Ba'alwi harus sahih. Sehingga bukti-bukti pendukung yang mendukung kesahihan Ba'alawi diangkat, bukti yang tidak mendukung di framingnya macam-macam, paling jadi sembunyikan lah. Itu kalau udah kuliah udah sama dosennya ditendang itu. Karena prinsip kita meneliti itu tidak boleh yakin di awal. Nggak boleh. Misal kita bandingkan, kita coba ke pabrik rokok itu, testernya perokok nggak? Enggak. Mereka pakai penciuman, jadi nggak punya preferensi terhadap rokok. Itu kalau sains gitu. Bahkan sains itu ya, kalau aturannya ya. Seperti yang kalau kita pakai tokoh Kristen biasanya kita pakai tokoh Islam, Hasan Al-Haytami. Itu kalau kita baca dari pendahulu kita, itu yang kita bacai dimusuhi, dicari salahnya. Kalau nggak ada salahnya baru kita terima. Itu prinsip sains sama. Ibnu Rus juga bilang begitu, lebih baik kita jatuh dalam keraguan daripada menerima kebenaran yang palsu.
Inurus Muslim loh itu. Jadi ya itu mereka tidak ilmiah yang membela nasabah Alawi itu. Karena berangkatnya udah dari keyakinan. Kalau yakinan itu kalau baik dakwah, kalau brengsek itu propaganda itu. Berangkatnya dari itu. Kalau yang Balawi ini nggak mungkin dakwah ini, propaganda itu, buat merusak orang. Kedua dilihat, mereka tidak pakai pendekatan terbaru. Ilmu itu kan maju terus. Harus ada kemajuannya, namanya ilmu. Nabi diganti-ganti itu kan mengimbangi ilmunya umatnya. Jadi itu dua ciri khasnya itu. Apa yang mereka klaim penelitian itu bukan penelitian. Kedua, mereka itu senengannya kita bulukan karena memang tidak ilmiah dan tidak mengambil literatur-literatur terbaru. Sumber namanya sejarah ya sumber tua banget lah. Sama dengan DNA, berarti kalau umur haplogrupnya 5.000 tahun ya memang dihitungnya 5.000 tahun jadinya. Udah gitu aja teman-teman, selamat pagi, ini habis sahur. Makasih ya, selamat mengawali hari Minggu, semoga minggu ini minggu yang sukses buat kita semua. Walaupun di mana-mana suram, kita kalau berangkat optimis saja lah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.